Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang bilangannya tak terbilang. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan nikmat keimanan. Alhamdulillah hari ini kita sehat dan kuat secara fisik dan insya Allah juga secara mental spiritual. Di saat banyak manusia yang sehat fisiknya tetapi lemah dan sakit mental spiritualitasnya. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah semakin mantapkan keimanan yang ada di dalam hati kita, dan akan semakin banyak amal-amal soleh yang akan tercipta baik bagi diri kita ataupun bagi sesama. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong menjadi hamba-hambanya yang syakirun. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zulumat menuju cahaya, yang telah mengajarkan kita iman, Islam dan ihsan. Iman adalah keyakinan yang ada dalam hati kita ucapkan dengan lisan dan kita amalkan dengan perbuatan. Islam adalah ketundukan, kepasrahan, tidak membangkang, tidak membantah, dan segalanya lillahi ta'ala. Dan ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah bisa berupa berbuat yang baik, yang bermanfaat, baik untuk diri kita pribadi ataupun untuk sesama. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini pula kita tak henti-hentinya untuk menghitung kembali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hambanya yang muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa keragaman adalah keniscayaan. Menerima pluralitas dan kemajemukan adalah bagian daripada sejarah umat manusia di muka bumi ini. Memang manusia diciptakan dengan kondisi yang beragam, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga didukung dengan faktor geografis, genetik dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah perbedaan-perbedaan itu bukan lantas membuat kita membeda-bedakan, bahkan saling merendahkan. Namun justru sebaliknya, perbedaan adalah karunia, perbedaan adalah rahmah, al-itilaqu rahmah. Kalau bisa kita kelola, kalau bisa kita manage, sehingga bisa menjadi satu potensi basis kemajuan suatu bangsa bahkan peradaban. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kita diperintahkan untuk lita'arufu, saling kenal mengenal, saling memahami, litafahum, syukur-syukur, saling tolong menolong, lita'awun, bahkan bisa litakabur, saling jamin menjamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab pengakuan Islam atas pluralitas dan kemajemukan, maka sudah pasti agama Islam adalah agama yang universal, agama yang dinamis, dan agama yang humanis. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam adalah damai, rahmatan lil alamin adalah kasih dan sayang untuk alam semesta raya. Sehingga Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang mampu mewujudkan kedamaian, cinta dan kasih sayang untuk sesama manusia dan juga alam semesta. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, entitas Islam rahmatan lil alamin tentu tidak hanya sekedar mengakui eksistensi pluralitas dan kemajukan sebagai sunatullah, tetapi bagaimana dampaknya terhadap manusia dan juga alam semesta. Itulah mengapa Ragib Al-Asfahani menerjemahkan rahmah itu bukan hanya sekedar cinta dan kasih sayang. Rahmah adalah riqqatun tahtajil ihsana ilal marhumi, kelembutan, cinta, perasaan halus yang mampu mendorong kebaikan nyata bagi yang dicintai. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Al-Waraji yang mengatakan bahwa rahmah adalah an-nikmatu alal muhtaj, anugerah kepada yang membutuhkan. Sehingga rahmah di sini adalah cinta yang ekspresinya memberikan kebaikan nyata, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang dicintai. Sehingga cinta itu bukan hanya retorika,
tetapi cinta perlu pembuktian berupa pemenuhan kebutuhan bagi sesama manusia dan alam semesta. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kebutuhan manusia itu? Apakah hanya sekedar sandang, pangan, dan papan? Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 97, kebutuhan manusia Allah simpulkan dalam kata hayatan thayyibah, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 262, Allah lebih detail menjelaskan tentang kriteria hayatan thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan kriteria hayatan thayyibah. Setidaknya ada 3 kriteria. Yang pertama adalah lahum ajrun inda rabbihim. Ajrun artinya adalah pahala, upah, ataupun income. Income identik dengan kesejahteraan. Maka berdasarkan kriteria yang pertama ini, Islam datang ke muka bumi ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia, agar manusia bisa hidup sejahtera sejahtera-sejahteranya. Maka sebagai penunjang kesejahteraan manusia, Islam harus kuat kontribusinya di dalam bidang yang relevan, seperti ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi. Yang kedua adalah la khaufun alaihim. Khauf artinya adalah takut. Lawan daripada kata takut adalah berani dan merasa aman. Maka berdasarkan kriteria yang kedua ini, Islam datang ke muka bumi tujuannya adalah untuk mewujudkan kedamaian umat manusia, agar manusia bisa hidup sedamai-damainya. Maka untuk menunjang kedamaian umat manusia, Islam harus kuat kontribusinya di bidang politik misalkan, keamanan, bahkan juga hukum. Dan yang terakhir adalah walahum yahzanun. Hijnun artinya adalah sedih, galau, gamang, stres. Lawan daripada kata sedih adalah bahagia. Maka berdasarkan kriteria yang ketiga ini, Islam datang ke muka bumi untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia, agar manusia bisa hidup bahagia sebahagia-bahagianya. Maka untuk menunjang kebahagiaan manusia, Islam harus kuat kontribusinya di segala bidang yang relevan. Misalkan ilmu psikologi, humaniora, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsional Islam rahmatan lil alamin, yang insya Allah dampaknya bukan hanya bagi lil mukminin saja, lil muslimin saja, tetapi juga lil alamin, untuk alam semesta raya, sebagai konsekuensi pengakuan Islam atas pluralitas dan kemajemukan. Ada beberapa contoh yang bisa kita saksikan kerahmatan Islam dalam literatur sejarah. Yang pertama adalah kehidupan dunia semakin dinamis, pesat kemajuannya, tinggi capaiannya, dan luar biasa teknologinya. Dan tahukah kita,
Titik mulanya adalah sejak Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abad ke-6. Dunia mengalami kemajuan yang sangat dahsyat di bawah peradaban Islam, khususnya pada abad pertengahan. Yang kedua, kehidupan masyarakat barat yang dulunya gelap, dalam kegelapan ilmu pengetahuan atau the darkness. Sejak Islam hadir di Andalusia, barat mengalami kebangkitan, renaissance atau enlightening yang luar biasa bahkan hingga saat ini. Itulah segelitir contoh-contoh kerahmatan Islam bagi dunia dan alam semesta raya. Oleh karenanya, masyarakat Islam harus berkontribusi kuat di segala bidang, dengan harapan adanya integrasi dan interkoneksi agama dan ilmu pengetahuan agar bisa mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyindir kita agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, zuriatan diapa, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diapa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka zuriatan diapa, generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong menjadi hamba-hambanya yang muttaqun dan bisa menjalankan Islam secara fungsional dan kafah, yang menebarkan kerahmatan dan kebermanfaatan bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfahum linnas. Barakallahu